ketika belum memasuki dunia puisi, nulis puisi itu wah gampang, cuman kayak gini ya Pak. Tetapi ketika didalami, ternyata puisi itu setiap kata ada maknanya, bahkan setiap coretan huruf berlipat-lipat. Nah, gitu. Nah mungkin kita bisa berbagi tips Pak, terutama bagi teman-teman yang kepengen menulis sastra. Kira-kira apa sih persiapan baik itu secara pribadi maupun secara selengkapnya, terutama butuh niat sih, jangan tunggal niat. Kepengen atau enggak? Kalau nggak nulis nggak bisa ya Pak. Ya jelas niat itu. Tetapi saran saya nggak usah baca-baca tips-tips dan trik dan lain-lain, nggak usah. Caranya satu sebenarnya, menulislah dari sekarang. Tentang apa yang kamu pikirkan, tentang apa yang kamu ingin curhatkan, tuliskan aja. Baru di tengah perjalanan itu kalian akan kenal betul-betul puisi semacam ini, lebih banyak kayak gini. Tetapi selain menulis, yang paling penting adalah membaca. Karena apa? Seseorang itu juga butuh asupan. Logikanya gini, kalau kalian ke WC terus tanpa makan, apa yang akan terjadi? Tidak keluar apa-apa. Ya tidak keluar apa-apa kan gitu toh. Makanya kalian makan juga ke WC. Kalian baca juga menulis. Sebenarnya cuma bedanya antara aktivitas makan dan ke WC itu dengan baca dan menulis itu bedanya satu. Menulis itu bukan untuk membuang, gitu ya. Menulis itu bukan untuk membuang. Kalian membaca misalnya mendapatkan ide, kemudian kalian tuliskan. Ide kalian itu tidak hilang, justru kalian semakin bertambah. Dibagi dan bertambah. Jadi menuliskan ide itu bukan menghilangkan ide. Makanya ada salah satu itu menulis itu bukan untuk menuangkan ide. Kalau arti menuangkan ide kan berarti ide yang di botol ini hilang. Tertuanglah dalam gelas misalnya. Kalau menulis tidak, menuangkan ide, maksudnya itu justru mengekalkan ide. Ide yang kita dapatkan dari membaca itu semakin diperkuat, semakin ikat dan diperdalam analisisnya itu melalui tulisan. Makanya menulis itu sebenarnya memperbanyak, memperkaya ide. Itu kedua, menulis, membaca terus ini. Yang jelas menulislah dengan hati, bukan dengan kepentingan materi. Itu yang paling yang jangan. Kalau kalian menulis pengen dapat hadiah yang 3 juta, itu niatnya sudah salah. Kalau menulisnya pengen, ya sudah saya pengen menulis, entah hasilnya semacam apa, saya nggak peduli. Yang penting saya ingin menulis, gitu aja. Jadi jangan pernah pedulikan pada hasil, bukan pada hasil ya, tapi lebih berpijak pada proses yang terpenting. Iya, lebih setia pada proses ketimbang pada hasil. Terserah hasilnya mau paling penting. Kita nulis dulu ya. Yang jelas gini, yang jelas kalau kalian sudah setia pada proses, maka hasilnya pasti ya. Nah itu. Kalau kalian sudah nulis setiap hari, ya pasti hasilnya beda dengan orang yang baru nulis sekali kan gitu loh. Nah itu dia kan harus beda. Nggak ada tips dan trik, pokoknya ambil nulis nanti seiring berjalannya waktu progres akan muncul sendiri. Mesti beda tulisan pertama dan orang yang sudah terbiasa nulis mesti beda. Jadi makin baik itu di prosesnya tadi, produktivitas dan totalitas yang ada di yang Pak Faidi sampaikan tadi. Nah, Pak Faidi sudah menemukan berapa buku Pak? Dalam dunia sastra itu dulu itu sebenarnya saya berproses dalam dunia sastra itu hanya sekitar 3 tahunan. 3 tahunan saya nggak pernah menerbitkan buku antologi, buku sastra pribadi. Yang saya terbitkan itu dulu pernah antologi Madhab Kutub, itu pun gara-gara saya diminta sebagai santri kutub diterbitkanlah puisi di situ, termasuk salah satunya lagu Aprilia itu. Aprilia itu kan itu dari puisi saya waktu di Patah Hati. Itu puisi yang saya karang untuk seorang mahasiswa baru. Karena saya mahasiswa baru, saya karang sebagai mahasiswa baru itu jadi puisi dan tiba-tiba diterbitkan di Madhab Kutub itu antologi puisi Madhab Kutub. Terus nyampe di sini
teman-teman itu teman-teman mereka kan sering ngopi di rumah, terus Pak saya pengen nyiptain lagu tapi saya kekurangan lirik, saya nggak bisa nyipta lirik. Saya kasih buku kumpulan puisi itu, silakan baca. Ternyata yang digarap mereka yang menurut mereka masuk untuk digarap itu si Aprilia dan judul Soliloquy itu diambil dari judul puisi yang satunya di antologi itu. Ada judulnya Soliloquy. Soliloquy itu sebenarnya kalau dalam teater itu bercakap-cakap sendiri. Kayak misalnya kamu sendirian, ini kenapa yang saya lakukan? Kayak itu kayak soliloquy gitu. Dan mereka itu disitulah nilai filosofisnya. Mereka itu tidak ingin berbicara untuk orang lain, tetapi proses kreatif mereka itu hanya sebenarnya untuk mengasah diri mereka sendiri. Memberikan inspirasi orang lain itu bonus. Bahkan puisi juga bisa dimusikalisasikan gitu. Karena memang membuatnya pun ada kan rima dan sebagainya, penataan diksi kan, makanya ketika dilakukan indah kan. Kalau di Indonesia kayak puisinya Pak Sapardi itu kan yang terkenal di Hujan Bulan Juni dan sebagainya itu kan dilakukan, malah tambah keren liriknya sastrawi, musiknya enak malah. Logika sederhana dalam puisi, kalau misalnya sebenarnya ini tidak dilakukan, tapi logika sederhana dalam puisi yang saya pahami begini: semakin kita tidak bisa membaca lompatan-lompatan logika dalam puisi, itu bisa dikatakan sebagai puisi yang lumayan luar biasa. Sebenarnya ini berlaku hanya pada seorang orang tertentu, karena setiap orang itu menganggap puisi, keindahan puisi, mengakui keindahan puisi itu berbeda-beda dengan cara yang berbeda. Misalnya yang lebih suka pada Sapardi Djoko, romantis, atau ada juga yang suka dengan puisinya Sutarji Kolsubah, misalnya. Yang judulnya Luka, cuman isinya kan dia H ini bisa ketawa, bisa kata ganti dunia, misalnya H itu kan Moanas, misalnya H ini apa luka atau ketawa atau pelampiasan. Kalau misalnya ketawa tapi kenapa judulnya kok luka kan gitu, berarti kebahagiaan di dunia itu luka, gini kan gitu sampai tafsirnya. Nah itu semakin banyak, semakin banyak melahirkan penafsiran, disitulah kekuatan puisi. Berhasil berarti ya Pak. Kalau kita baca puisi hanya sekali tangkap, maknanya gini, itu udah kurang ya. Sebenarnya kan orang menganggap nulis sastra itu yang paling gampang puisi ya. Padahal ini aliran ini dulu mungkin ketika belum memasuki dunia puisi, nulis puisi wah gampang, cuma kayak gini ya Pak. Tetapi ketika didalami, ternyata puisi itu setiap kata ada maknanya, bahkan setiap coretan bulan itu berlipat-lipat. Nah gitu. Jadi justru hal yang kita anggap sederhana itu justru disitulah letak banyaknya proses yang kita hadapi di situ. Kan kadang ini Pak, seseorang perlu orang yang dia sukai untuk belajar menulis, seperti jenengan misal punya idola penulis, kemudian kan wah saya pengen jadi seperti dia, mungkin jadi dalam arti sukses di bidangnya seperti dia, berarti kan perlu seseorang untuk dijadikan acuan, juga perlu komunitas nih Pak. Iya. Menurut tanggapan jenengan berikutnya? Ya itu untuk teman-teman yang suka menulis, pertama memang yang kita dibutuhkan itu adalah sosok idola. Kenapa? Itu penting untuk mendorong kreativitas kita. Pada suatu saat justru kita akan melampaui idola kita. Melampaui apa? Artinya bukan melebihi karyanya, tidak, tetapi melampaui itu dipertemukan dengan model-model lain yang justru sangat bertentangan dengan idola kita pada awalnya. Makanya idola itu penting bagi teman-teman yang pemula yang pengen sebagai motivasi. Tetapi kalau suatu saat kalian sudah jadi penulis luar biasa misalnya, tetapi kalau kalian masih terlalu, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, mengidolakan sesuatu, pasti tulisan kamu itu tidak jauh berbeda dengan yang idola. Kalau saya dulu itu mengidolakan, kalau dalam dunia novel yang benar-benar berpengaruh dalam bagaimana saya menyusun diksi, bagaimana saya membangun filosofi makna dan lain sebagainya,
itu Paulo Coelho. Paulo Coelho kalau orang itu yang dulu yang terkenal dengan tulisannya, masterpiece-nya itu adalah Alchemist. Pernah baca? Belum saya. Wajib. Alchemist itu mempengaruhi karakter saya dan juga mempengaruhi perspektif saya tentang dunia, mempengaruhi spiritualitas saya, karena Alchemist novel-novelnya Paulo Coelho itu pencarian. Sekaligus mempengaruhi gaya tulis di tengah waktu itu Mas. Iya betul. Terus pencarian, terus kalau dalam dunia puisi, saya suka puisi-puisi yang liris, yang santai, tapi tiba-tiba ada gong di belakang misalnya, dengan lembut. Misalnya kayak puisi-puisinya Mulfaten CH. Mulfaten CH itu pernah sempat jadi apa? Tapi juga di sisi yang lain saya juga suka puisi-puisinya Gusmus. Puisi-puisinya MH saya juga suka. Karena apa? Gini ya. Pada aspek tertentu saya suka A, pada aspek tertentu saya suka B, gitu. Jadi setiap penyair itu punya gaya sendiri. Yang menurut saya itu menarik. Saya itu banyak itu kadang saya menyukai puisi-puisi anakronisme yang mempertentangkan berbagai macam logika bahasa misalnya dan lain sebagainya. Saya juga suka puisinya Afrizal Magna yang gelap, yang cintaku padamu seberat 1 kilogram itu tadi, ku taruh hatiku di kulkas misalnya, itu kayak gitu dan itu sulit dicerna ya. Tetapi sebenarnya itu menandakan bahwa Afrizal Magna itu memang di satu sisi memiliki lompatan-lompatan logika yang melampaui biasa. Saya suka puisinya Joko Pinurbo. Itu unik, ya kan, unik. Joko Pinurbo itu unik. Justru orang-orang yang memiliki karakter khas sangat kuat itu, misalnya kayak Joko Pinurbo, terus kayak kayak Afrizal Magna, terus Sutarji Kolzumbati, Rendra misalnya, dengan yang kental dengan nuansa aktivisnya misalnya kayak gitu.